Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmonologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021. Dan ini khusus informasi untuk pelaksanaan P3K tahap 2. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita ke informasinya. Berkaitan dengan pelaksanaan P3K tahap 2 sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan atau diumumkan di portal guru pppk.kemendikbud.go.id, bahwasanya di hari ini teman-teman itu sudah mulai dilakukan pencetakan kartu peserta ujian, yaitu cetak kartu peserta seleksi P3K Guru tahap 2, karena ini sudah diumumkan berdasarkan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 untuk ASN P3K di tahun 2021, yaitu 2 sampai dengan 5 Desember 2021. Namun di sini teman-teman, kami mendapatkan informasi terbaru dari Bu Nunuk Suryani yang baru saja baru memposting berita terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi kompetensi P3K tahap 2. Di mana di sini Bu Nunuk itu memberikan penjelasan karena ada berita hoax yang beredar bahwasanya ada pengunduran jadwal untuk pelaksanaan ujian P3K tahap 2. Jadi langsung dibantah oleh Bu Nunuk dengan memposting di Instagram resmi beliau. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat postingan beliau. Nah, di sini teman-teman, informasi hoax tersebut itu berisi tentang pemberkasan tahap 1 itu ditunda hingga akhir Maret 2022, kemudian tes tahap 2 diundur secara nasional, di mana pengunduran itu di tanggal 12 sampai dengan 14 tesnya katanya. Jadi hal ini langsung dibantah oleh Bu Nunuk teman-teman, di mana penjelasan beliau, "Kalau Bapak Ibu guru, salam sehat dan selalu semangat. Berita ini hoax ya. Ujian kedua akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Desember. Segera ada info TUK atau tempat ujian kompetensi nantinya, dan cetak kartu peserta di akun masing-masing. Jangan lupa belajar ya." Nah, itu penjelasan dari Bu Nunuk terkait dengan adanya informasi hoax yang menginfokan atau yang memberitakan adanya pengunduran jadwal ujian. Jadi sudah sesuai teman-teman dengan pengumuman yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu dari Panselnas untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 itu 6 sampai dengan 10 Desember. Namun di sini penjelasan terbaru yaitu 7 sampai dengan 10 Desember teman-teman. Kemudian untuk pencetakan kartu peserta ujian, silakan teman-teman mencek akunnya masing-masing di portal SSCSN BKN. Silakan kunjungi website SSCSN BKN dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan semua. Silakan teman-teman melakukan login di akun masing-masing. Kemudian di sini kami langsung mencobakan tadi untuk login dan sudah ada muncul teman-teman terkait dengan cetak kartu peserta ujian teman-teman. Namun setelah kita download kartunya itu di bagian TUK-nya itu lokasi ujiannya itu belum muncul ya teman-teman. Jadi silahkan saja dipantau terus, dicek ya. Yang pastinya kartu peserta ujian ini merupakan syarat yang wajib dibawa nantinya. Dan untuk mengenai apa saja perlengkapan yang harus dibawa ketika ujian, silahkan dibaca saja di bagian kartu ujian itu. Kemudian juga pengumuman-pengumuman sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Panselnas di portal guru pppk.kemendikbud.go.id terkait dengan apa saja yang harus dibawa pada saat pelaksanaan P3K tahap 2 atau pada saat seleksi kompetensi ya teman-teman. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan info terbaru. Jadi ujiannya teman-teman sekali lagi dicatat yaitu tanggal 7 sampai dengan 10 Desember. Nah, itu sekitar 5 hari lagi teman-teman. Sekarang sudah tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember, berarti itu tanggal 7, tepatnya itu pada hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa ujian P3K tahap 2 sudah dilaksanakan. Jadi perbanyak bahas soal, kerjakan soal-soal tentunya kompetensi teknis, pedagogik, sosiokultural, kemudian manajerial dan juga wawancara.
Oke, itu yang dapat kami berikan informasi terbaru kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita pindah ke bagian Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Menteri untuk kesempatannya. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 serta anggota baik yang hadir secara daring maupun luring, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Kemendikbudristek yang saya hormati, izin mewakili Pak Dirjen untuk menyampaikan capaian anggaran Ditjen GTK sampai saat ini. Kami laporkan bahwa Ditjen GTK terdapat 5 program prioritas yang sedang berjalan. Yang pertama, pendidikan guru penggerak. Sasaran di tahun berjalan adalah 16.029. Sampai saat ini sasaran yang tercapai baru 2.395 orang, atau mohon maaf ada sedikit revisi, 14,9%, sedangkan capaian anggaran 68%. Kami laporkan bahwa mengapa masih 2.395? Karena saat ini 13.843 orang peserta masih mengikuti diklat hingga akhir Desember. Sehingga di akhir Desember sasaran itu menjadi 100%. Kemudian untuk program yang kedua, pendidikan profesi guru, sasaran untuk tahun ini adalah 63.896 orang dengan anggaran 331 miliar. Sampai saat ini sasaran sudah mencapai 99% atau 63.671, sedangkan capaian anggaran sudah mencapai 99%. Beberapa catatan terkait dengan PPG ini adalah 39.815 orang telah selesai mengikuti diklat PPG dalam jabatan dan 23.850 orang, 56 orang sedang melaksanakan tahapan praktek pengalaman lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, program yang ketiga, pembelajaran paradigma baru, kami sampaikan bahwa sasaran untuk tahun ini adalah 31.078, sedangkan anggaran yang tersedia adalah 235 miliar. Sasaran saat ini sudah tercapai 100%, yaitu 31.078 orang. Mohon maaf, ada perbaikan untuk pembelajaran paradigma baru ini. Namun anggaran masih terserap sebesar 67%. 67% ini bukan berarti anggaran tersisa, karena saat ini sedang proses seleksi calon kepala sekolah penggerak angkatan kedua dengan target 7.500 sekolah. Dan saat ini untuk program pembelajaran paradigma baru sedang dalam proses pendampingan di sekolah penggerak, yang mana program sekolah penggerak oleh Ditjen GTK, sedangkan SMKPK oleh Ditjen Diksi. Program yang keempat, program organisasi penggerak, saat ini sasaran 131 organisasi penggerak dan 100% sudah tercapai. Sedangkan anggarannya masih 64%, dengan catatan bahwa saat ini masih dalam proses pencairan tahap kedua. Jadi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terserap karena proses penyelesaian administrasi dari organisasi untuk mendapatkan pencairan tahap kedua sedang berproses. Program yang terakhir adalah rekrutmen guru ASN P3K. Saat ini alokasi atau sasaran untuk tahun ini adalah 506.247 dengan anggaran 195 miliar, dan capaian sasaran adalah yang lulus untuk seleksi tahap 1 sebesar 173.723 atau masih di angka 34%. Sedangkan anggaran masih terserap 79%, namun kami laporkan bahwa saat ini masih tersisa 322.529 formasi untuk seleksi tahap 2 yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Desember. Sedangkan yang menjadi catatan untuk program ini adalah 93.193 orang yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi, dan masalah penggajian P3K tahun 2022 yang masih menjadi diskusi dengan Pemda. Demikian Mas Menteri laporan dari Ditjen GTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.